Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera usai dan kita dapat kembali bertatap muka untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Anak-anak, saya akan melanjutkan pembelajaran IPA yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan. Kali ini saya masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan memberi kalian ilustrasi sedikit seperti ini. Jadi saya punya gambar ada orang yang sedang mengukur tinggi badannya. Kemudian ada orang lagi sedang mengukur berat badannya. Ada lagi seseorang yang sedang mengukur suhu badan. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa tinggi, berat, dan suhu merupakan contoh dari besaran. Nah, apa itu besaran? Jadi kali ini kita akan kupas tuntas apa itu besaran dan teman-temannya, ya. Jadi besaran itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi saya ulangi lagi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran yang dapat diukur, dan ternyata besaran itu juga ada yang tidak dapat diukur. Nah, apa perbedaan keduanya? Jadi besaran yang dapat diukur itu contohnya adalah tinggi, suhu, massa, berat, kecepatan, waktu, dan lain-lain. Contohnya, kalian kan bisa toh mengukur tinggi badan kalian, misalkan 150 cm. Misalkan suhu badan kalian, misalkan 36 derajat Celcius. Massa badan kalian, misalkan kalian timbang misalkan 50 kg. Berat dan kecepatan dan lain-lain. Itulah besaran yang dapat diukur. Nah, sekarang yang kebalikannya, ada tidak besaran yang tidak dapat diukur? Ternyata ada, anak-anak. Besaran yang tidak dapat diukur yaitu kebahagiaan, kemarahan, rasa, tekstur, kasih sayang, warna, dan lain-lain. Coba kalian bisa ukur atau tidak? Nah, itu adalah besaran yang tidak dapat diukur. Nah, itulah perbedaan antara keduanya. Oke, selanjutnya. Tadi kan saya singgung apa itu mengukur. Ukur, terus besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, sekarang apa itu mengukur? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang dapat diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, seperti apa? Artinya, gini. Saya akan menyajikan contoh supaya kalian lebih memahami lagi bagaimana memahami arti dari mengukur. Tadi arti dari mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang kita pakai sebagai satuan. Nah, dari contoh soal ini kita mengukur panjang dari balok. Berarti tadi, ingat lagi, mengukur tadi adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur. Berarti besaran yang kita ukur adalah panjang dari balok ini. Berarti besaran yang kita ukur adalah panjang. Ya, dan kita bandingkan besaran sejenis yang kita pakai. Besaran sejenis yang kita pakai. Nah, kita ingat berarti kita pakai penggaris. Penggaris itu kan juga untuk mengukur panjang. Sehingga satuan yang kita pakai kalau kita pakai penggaris yaitu sentimeter. Artinya berarti kalau kita mengukur panjang balok tersebut menggunakan penggaris, maka otomatis satuannya adalah sentimeter. Jadi maksudnya seperti itu. Saya ingatkan lagi ya. Jadi tadi
mengukur artinya adalah membandingkan besaran yang diukur, berarti besaran yang kita ukur adalah panjang, dengan besaran sejenis. Besaran sejenis berarti kalau kita menggunakan penggaris, berarti besaran yang kita ukur kan juga panjang. Yang dipakai satuan, berarti kalau kita pakai penggaris satuannya adalah sentimeter. Otomatis nanti hasil pengukurannya adalah sentimeter. Berarti dapat kita lihat di contoh tersebut, maka panjang balok adalah 17 cm. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, kita menimbang massa dari jagung ya. Kita ingat lagi, tadi mengukur artinya adalah membandingkan besaran sejenis. Nah, berarti besaran yang kita ukur. Saya ulangi lagi ya. Mengukur tadi artinya adalah membandingkan besaran yang kita ukur. Berarti dari contoh ini besaran yang kita ukur adalah massa dengan besaran sejenis. Nah, karena kita menggunakan timbangan kan mengukur massa juga. Nah, kita pakai sebagai satuan, berarti nanti hasilnya adalah kilogram ya satuannya. Saya ulangi lagi, mengukur tadi artinya adalah membandingkan besaran yang kita ukur. Dari contoh ini, besaran yang kita ukur adalah massa dengan besaran sejenis ya. Besaran yang kita ukur kalau pakai timbangan yaitu kan massa juga. Nah, kita pakai satuannya. Satuannya kalau pakai timbangan, di timbangan ini tertera kilogram, berarti nanti satuannya kilogram. Jadi dari hasil pengukuran di timbangan ini sebesar 5 kilogram masanya. Pakai kilogram karena timbangannya kilogram. Ya, jadi perlu diingat-ingat anak-anak, satuan itu mengikuti alat ukur yang dipakai. Jadi kalau timbangannya kilogram ya kita pakai kilogram. Kalau timbangannya nanti gram ya kita pakai gram. Gitu ya anak-anak, perlu diingat ya. Terus kemudian, jadi hasil pengukuran itu ada 3 aspek anak-anak. Yang pertama ada besarannya ya. Jadi kalau kita mengukur tuh pasti ada besarannya. Ya, besaran tadi kan yang kita ukur. Nah, dari 2 contoh yang sebelumnya tadi, yang pertama kita mengukur panjang, yang kedua kita mengukur masanya. Jadi ada besarannya. Kemudian dalam hasil pengukuran itu ada nilainya. Nilai itu memuat angka, jadi angkanya. Tadi contoh kita yang pertama tadi mengukur panjangnya kan ada angkanya 7. Yang kedua kita mengukur massa jagung tadi 5 loh, kan ada angkanya 7 sama 5. Kemudian hasil pengukuran itu ada satuannya. Nah, dan satuan itu bergantung pada alat ukurnya. Tadi kalau kita pakai penggaris berarti satuannya sentimeter. Kalau kita pakai timbangan satuannya adalah kilogram. Tergantung alat ukur yang kita pakai jadi satuannya. Saya ulangi lagi, jadi hasil pengukuran itu memuat 3 hal. 1, besaran. Yang kedua ada nilainya. Yang ketiga ada satuannya. Nah, saya kasih contoh lagi supaya kamu lebih paham ya anak-anak. Jadi ada besaran, nilai, dan satuan. Contoh ini, waktu tempuh Ari saat berjalan dari halaman belakang ke halaman depan selama 10 detik. Ayo kira-kira besaran yang ada pada contoh ini apa kira-kira yang dapat dihitung? Nah, betul sekali. Jadi besarannya adalah waktu. Nah, kemudian nih waktunya, kan kita ukur toh waktunya. Kemudian kita dapat nilainya. Nilai yang memuat angka. Di contoh ini kan yang memuat angka ini berarti nilainya adalah 10. Kita kasih satuannya. Nah, satuan bergantung pada alat ukur. Karena alat ukur ya anak-anak ini namanya adalah stopwatch ya. Stopwatch ini adalah alat ukur waktu. Dan satuan yang dihasilkan dari stopwatch itu adalah detik atau sekon. Ya, berarti satuan yang kita pakai adalah detik. Nah, jadi hasil pengukuran dari contoh ini besarannya adalah waktu, nilainya 10, dan satuannya adalah detik. Jadi harus memuat 3 hal ini. Nah, tadi saya menyinggung beberapa kali tentang satuan. Nah, satuan itu adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Perlu diingat ya anak-anak ya, satuan itu amat sangat penting di dalam IPA.
terutama di bidang fisika. Di dalam pengukuran juga satuan itu amat sangat penting. Fungsinya apa? Dia fungsinya sebagai pembanding, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya perlihatkan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ada Fadil, Rara, dan Sandi. Mereka bertiga disuruh gurunya untuk mengukur panjang dari papan tulis ini. Nah, si Fadil bilang kalau panjangnya 1,5, Rara bilang panjangnya 15, Sandi bilang panjang papan 150. Mereka bertiga ini hasilnya masih belum valid atau masih belum terbukti benar atau enggak, sama atau berbeda. Nah, misalkan Fadil bilang panjangnya 1,5 meter. Misalkan Rara bilang 15 meter. Misalkan Sandi bilang 150 meter. Nah, berarti kan hasilnya berbeda. Nah, ini bisa juga hasilnya sama. Kalau misalkan Fadil misalkan bilang panjang papan tulis 1,5 meter, Rara bilang panjangnya 15 desimeter, Sandi bilang panjangnya 150 cm. Nah, ini hasilnya akan sama. Kalau yang sebelah kiri ini hasilnya berbeda. Nah, jadi ternyata satuan itu amat penting kalau kita mengukur, ya. Jadi seberapa pentingkah si satuan ini? Nah, untuk ini membandingkan satuan itu hasilnya benar atau enggak, sama atau enggak, beda atau enggak, ya. Jadi satuan itu amat sangat penting. Jadi ketika kalian nanti saya suruh untuk mengukur, maka satuan jangan lupa dicantumkan. Satuannya menit, sekon, meter, kilometer, hektometer, kilogram atau apa. Jadi kalian cantumkan dengan benar supaya tidak menimbulkan ambigu atau kebingungan seperti yang dikemukakan Fadil, Rara, dan Sandi. Kalau tidak ada satuannya kan kita bingung, sama atau beda, ya, seperti itu anak-anak. Nah, untuk satuan ini jenisnya ada dua anak-anak. Ada nanti satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk membedakan apa itu satuan baku dan satuan tidak baku, silahkan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Nurul Abdillah. Kali ini saya akan mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Ranjani. Di sini saya akan mengukur panjang meja menggunakan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Marcana Nandini. Saya mau menghitung meja dengan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari video yang kamu saksikan tadi, ternyata hasil pengamatan dari Dimas Guntur, Ratu Sahla, dan Kesha tentang pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal, ternyata hasil mereka bertiga berbeda. Dimas Guntur tadi mengukur panjang mejanya hasilnya 7 jengkal. Ratu Sahla tadi 7,5, sedangkan Kesha 9,5. Nah, padahal benda yang diukur itu kan sama panjang meja, tetapi hasil pengukurannya berbeda antara 3 orang tadi. Ada 7, 7,5, 9,5. Nah, hasilnya berbeda-beda. Nah, hasil yang berbeda ini karena menggunakan satuan yang tidak baku. Inilah yang dinamakan dengan satuan tidak baku, anak-anak. Satuan tidak baku. Ya. Jadi satuan tidak baku itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda seperti ini. Nah, sebaliknya lawan dari satuan tidak baku yaitu satuan baku.
Nah, satuan baku itu nanti hasilnya akan sama. Jadi beda dengan satuan tidak baku. Untuk memahaminya, simak penjelasan saya berikut ini ya. Oke. Tadi satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, yang diukur oleh Ratu Sala, Dimas Guntur, dan Kesya tadi ya. Nah, jadi satuan tidak baku itu menghasilkan nilai yang berbeda. Contoh dari satuan tidak baku yaitu yang pertama jengkal, tadi yang dilakukan mereka bertiga. Kemudian ada hasta. Kalau hasta itu dari ujung jari sampai siku. Nah, itu satu hasta ini. Kemudian ada lagi depa. Nah, kalau satu depa itu tangan direntangkan dari ujung jari ke ujung jari yang lain. Itu satu depa dan lain sebagainya. Ada kaki, jangkah dan seterusnya, itu satuan tidak baku. Jadi, kalau satuan tidak baku hasilnya selalu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain yang kalian simak tadi videonya. Kemudian lawannya yaitu satuan baku. Jadi satuan yang diterima secara umum dan pasti nilainya, ya. Jadi pasti nilainya. Contoh dari satuan baku yaitu Celcius. Contohnya, ketika ngukur 10 derajat Celcius di Indonesia itu akan sama dengan 10 derajat Celcius yang ada di Malaysia, sama nilainya. Terus berikutnya ada sentimeter. Kalau kalian ngukur misalkan panjang meja, misalkan panjang mejanya 50 cm. Nanti kalau diukur di Amerika, meja yang sama diukur pakai alat ukur yang sama, nanti kalau 50 cm ya 50 cm sama saja. Terus berikutnya menit. 1 menit di Indonesia juga sama dengan 1 menit di daerah yang lain, di negara yang lain sama. Kemudian 1 kilogram di Indonesia juga akan sama 1 kilogram di luar negeri. Nah, itulah contoh dari satuan baku. Jadi nilainya pasti, dimanapun tempatnya sama. 1 kilogram di sini, di tempat yang lain sama. Beda dengan satuan tak baku. Kalau satuan tak baku hasilnya berbeda-beda, tergantung orangnya. Oke. Nah, anak-anak, kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, kalian buka LKS halaman 8, tugas proyek 1.1. Oke, saya jelaskan tugas kalian ya. Jadi kalian buka LKS halaman 8. Nah, di halaman 8 itu kalian diminta mencari minimal 10 benda-benda di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau sudah, kalian amati besaran yang bisa kalian amati. Di contohnya di nomor 1, misalkan semangka. Semangka besaran yang diamati apa? Warna, rasa, diameter, massa, volume, tekstur kulitnya. Nah, dari besaran yang kalian amati, kalian bedakan lagi besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Contohnya, semangka. Besaran yang dapat diukur diameter. Kalian bisa ukur toh diameternya berapa. Terus masanya bisa kalian timbang toh. Volumenya juga bisa kalian ukur toh semangka itu. Nah, kemudian besaran yang tidak dapat diukur, contohnya warna. Kamu bisa mengukur warna dari semangka. Rasanya juga tidak bisa diukur toh. Terus tekstur kulitnya juga tidak bisa diukur. Nah, jadi kalian cari besaran yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Sudah ada nomor 1, kalian cari nomor 2 sampai nomor 10. Itu minimal. Kalau kalian cari lebih boleh. Langsung kalian kerjakan di LKS kalian saja. Nanti saya kasih link tugas. Kalau sudah kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.